identik dengan mereka secara fisik. Itu sangat sensitif sekali di sana karena mereka akan selalu menganggap orang baru datang ke tempat mereka itu untuk mendikte mereka. Jadi ada kesan untuk menolak gitu. Tapi ini tidak untuk semua ya. Tapi perlakuan itu saya pernah. Kan itu kemudian menghasilkan secara ekonomi ya untuk masyarakat akhirnya ekonomi bergerak bergulir, termasuk socio entrepreneur berarti ya? Iya, dia konsepnya social entrepreneur. Jadi tapi dengan yang memberdayakan perempuan gitu. Akhirnya banyak aspek kan, aspek karena bukan cuman soal produsen dan konsumen gitu. Jadi kita nggak memposisikan diri kita tuh sebagai orang yang membeli produk mereka saja gitu. Tapi kita tuh setara, kita tuh sama dengan mereka gitu. Jadi kita tim, ibaratnya gitu. Kita tim. Jadi yang kita tawarkan tuh adalah memotong rantai pasar. Jadi kayak sistemnya, karena di pesisir itu masalah paling dasar adalah akses antar pulau. Iya, saya paham di sana juga kan? Seperti itu. Akses antar pulau yang jauh, lalu tingkat pendidikan mereka juga rendah gitu. Jadi ketika mereka harus membawa hasil produk mereka ke kota, mereka pasti kesulitan. Mereka bingung kan, mau menjual kemana dan ke siapa dan di mana mereka taruh. Quote and quote, kalau mereka dapat pembelinya, mereka dibodohi dengan soal harga. Padahal kualitasnya, ya kalau produk-produk itu kan lebih seni, art dan sebagainya kan sebenarnya kan mahal ya. Kalau dibandingkan dengan proses mereka membuat itu kan lama kan, lama. Ya itu akhirnya, jadi kita menawarkan bisnis pengelolaan seperti itu. Kita jemput langsung, lalu kita yang mengkurasikan produknya lagi. Jadi kita yang bawa ke kota. Nah di kota kita ada memberdayakan mama-mama di kota lagi. Sebagai? Untuk yang mengkurasi produknya, memasang labelnya gitu. Jadi yang di kampung mereka hanya tahu menghasilkan produk saja. Nanti sampai di kota baru dipoles lagi lah sama mama-mama yang ada di kota gitu. Terus baru kita yang mencarikan pasar. Jadi kita menjadi pihak ketiga di situ yang mencarikan pasar kayak gitu. Jadi yang si pengrajinnya tidak dibebankan untuk mencari pasar sendiri. Soalnya itu salah satu masalah juga tuh. Gimana tuh? Kadang jawabannya kan selalu kayak ya masyarakat di kampung tuh susah didampingin. Udah dikasih pendampingan ini, udah dikasih pelatihan ini, tapi nggak mau pernah berubah. Karena beban mereka banyak, mereka dipaksa untuk menghasilkan, bukan dipaksa, mereka disuruh membuat produk, lalu mereka dikasih juga untuk memasarkan sendiri, lalu mereka disuruh untuk gimana packaging yang bagus. Dengan tingkat pendidikan dan akses pasar mereka yang sesulit itu, mereka dibebankan oleh semua itu sulit gitu. Ya, luar biasa loh nih kerjaan Mbak nih. Membantu benar-benar luar biasa gitu kan. Ya karena membaca kondisi seperti itu akhirnya kita kayak ya solusinya adalah ke bisnis pengelolaannya gitu. Oke, jadi sekarang ke situ. Nah, terkait dengan itu kesulitan apa sebenarnya yang pernah Mbak alami, bagaimana merubah pola pikir mereka yang dulunya hanya produksi untuk sehari-hari, untuk kebutuhan ini kemudian menjadi produksi yang ya benar-benar sebuah industri kecil ya, UMKM seperti itu. Gimana tuh kesulitannya? Kesulitannya adalah pertama saya tidak identik dengan mereka secara fisik. Itu sangat sensitif sekali di sana karena mereka akan selalu menganggap orang baru datang ke tempat mereka itu untuk mendikte mereka. Jadi ada kesan untuk menolak gitu. Tapi ini tidak untuk semua ya. Tapi perlakuan itu saya pernah terima. Oh gitu. Perlakuan itu saya pernah terima yang kayak menganggap bahwa ya saya yang fisik seperti orang Jawa ini jadi ditolak gitu. Jadi kayak mereka merasa bahwa kita bisa mengelola ini sendiri tanpa harus dari orang luar. Nah itu. Jadi kayak itu salah satu kesulitannya untuk bagaimana merubah mereka bahwa ini bukan soal siapa pendatang siapa asli gitu. Ini soal gimana niat untuk mengembangkan masyarakat yang ada di sini gitu. Jadi ya karena ya itu tadi sih baliknya, mungkin sebelumnya mereka pernah merasakan dibegitukan oleh orang luar mungkin, mereka punya pengalaman itu mungkin. Jadi mereka seperti membuat batasan dengan orang luar, tidak begitu langsung percaya, mungkin seperti itu gitu. Nah, beberapa kali saya menerima penolakan seperti itulah. Penolakan ya dari mereka karena menganggap ya karena saya
Aslinya? Aslinya saya Bapak Jawa. Oke. Bapak Jawa, tapi mama itu asli sana. Tapi karena mama asli sana tuh dari nenek tuh memang asli Raja Ampat. Nenek tuh suku Maya asli Raja Ampat. Suku Maya. Suku Maya, tapi kakek tuh orang Maluku, Ternate. Oke. Ya, jadi kayak ya udah tercampur-campur lah. Iya. Jadinya nggak benar-benar mereka tuh kayak melihat ada representasinya gitu. Jadi kayak nih mau saya kayak gimana juga tetap Ya, dari nama juga, wah ini orang Jawa iya gitu kan. Namanya Jawa Udah sekali. resisten dulu mereka dengan itu gitu kan. Mana kalau mau dibuktikan lagi, mana marganya? Nggak punya marga, Bapak kan Jawa. Iya. Jadi ya memang tidak bisa terbuktikan gitu. Kalau Papa berarti dari laki-laki ya? Iya, kalau Keturunannya? di sana tuh kan Marga ini laki-laki ya? patrilinear Ya, kan. Jadi ya marga apa segala macam diturunkan dari laki-laki. Gitu. Luar biasa struggle-nya mulai dari literasi yang soal anak-anak pendidikan ya, kemudian